semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Nur Fajar Anggreni, NPM saya 234111165. Saya dari Prodi Manajemen kelas 23C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku sumber daya manusia. Yang pertama kita membahas tentang pengertian perilaku sumber daya manusia. Perilaku sumber daya manusia merujuk pada studi tentang tindak dan sikap individu atau kelompok dalam organisasi. Ini mencakup bagaimana karyawan berinteraksi satu sama lain, bagaimana mereka merespon perubahan, dan bagaimana motivasi dan kepemimpinan mempengaruhi perilaku mereka. Perilaku sumber daya manusia sangat penting karena dapat mempengaruhi produktivitas, kepuasan kerja, dan retensi karyawan. Misalnya, jika karyawan merasa dihargai dan didukung, mereka cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik dan setia pada organisasi mereka. Sebaliknya, jika lingkungan kerja tidak mendukung atau stres, ini dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja dan kinerja yang rendah. Studi perilaku sumber daya manusia juga membantu organisasi dalam membuat keputusan tentang bagaimana terbaik untuk mengelola dan memotivasi karyawan mereka. Dan yang kedua, kita membahas tentang jenis perilaku sumber daya manusia. Yang pertama adalah perilaku produktif. Ini adalah perilaku yang berkontribusi langsung pada tujuan dan hasil organisasi. Misalnya, bekerja keras, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan membantu rekan kerja. Yang kedua adalah perilaku kontraproduktif. Ini adalah perilaku yang dapat merugikan organisasi atau mengganggu operasinya. Contohnya, termasuk absen, terlambat, dan melakukan tugas dengan cara yang tidak efisien atau tidak efektif. Dan yang ketiga adalah perilaku organisasi kewarganegaraan atau yang disebut OCB. Ini adalah perilaku yang melampaui tuntutan pekerjaan formal dan membantu organisasi berfungsi lebih efisien. Contohnya, termasuk membantu rekan kerja dengan tugas mereka, bekerja lembur tanpa diminta, atau melakukan tugas tambahan yang tidak termasuk dalam deskripsi pekerjaan. Dan yang keempat adalah perilaku menantang. Ini adalah perilaku yang ditunjukkan untuk mengubah status quo atau memperbaiki situasi di tempat kerja, meskipun mungkin menimbulkan konflik. Contohnya, termasuk memberikan umpan balik konstruktif kepada manajemen atau membela hak-hak karyawan. Pemahaman tentang jenis-jenis perilaku ini dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan yang baik tentang bagaimana mengelola dan memotivasi karyawan mereka. Yang ketiga, kita membahas tentang fungsi perilaku sumber daya manusia. Itu ada beberapa jenis, antara lain adalah 1. Meningkatkan produktivitas. Perilaku positif seperti etos kerja yang baik, kerja sama tim, dan motivasi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Dan yang kedua adalah membentuk budaya organisasi. Perilaku karyawan membentuk budaya organisasi yang mempengaruhi bagaimana orang berinteraksi, membuat keputusan, dan memahami nilai-nilai organisasi. Dan yang ketiga adalah menjaga kepuasan kerja. Perilaku positif seperti penghargaan, pengakuan, dan dukungan antar rekan kerja dan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan reinteraksi karyawan. Dan yang keempat adalah mendorong inovasi. Perilaku seperti keterbukaan terhadap ide baru, berani mengambil resiko, dan belajar dari kegagalan dapat mendorong inovasi dan
pertumbuhan organisasi. Dan yang kelima adalah mengelola konflik. Memahami dan mengelola perilaku sumber daya manusia dapat membantu menyelesaikan konflik di tempat kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Dan yang keenam adalah membangun reputasi. Perilaku karyawan, baik internal maupun yang terlihat oleh publik, dapat mempengaruhi reputasi organisasi. Jadi, perilaku sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menentukan sukses atau gagalnya suatu organisasi. Mungkin cukup itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.